Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspastia dengan NIM 202100099, kelas B1 non-reguler 2020, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis kebahasaan dalam berita, perbaikan infrastruktur pendidikan pasca gempa Cianjur, butuh triliunan rupiah. Sumber kompas.com. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori belajar bahasa dengan dosen pengampu Dr. Dede Abdurrahman. Sebelum kita membahas mengenai analisis berita, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian teks berita. Nah, di sini pengertian teks berita merupakan laporan informasi mengenai suatu kejadian yang bersifat aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Di dalamnya terdapat informasi yang penting dan ingin diketahui oleh masyarakat umum. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks berita yang pertama yaitu faktual. Faktual merupakan kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu aktual. Aktual merupakan kejadian yang bersifat baru dan terkini. Yang ketiga, objektif merupakan benar-benar berdasarkan fakta tanpa rekayasa. Dan ciri terakhir yaitu menarik, menyajikan fakta aktual yang diinginkan oleh masyarakat umum. Terdapat 6 unsur-unsur berita. Yang pertama, apa? Peristiwa apa yang terjadi, dan yang kedua siapa yang mengalami peristiwa itu, yang ketiga di mana peristiwa itu terjadi, yang keempat kapan peristiwa itu terjadi, yang kelima mengapa peristiwa itu terjadi, dan yang terakhir bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Sedangkan struktur berita di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, kepala berita. Bagian yang paling penting harus berisi 5W1H. Dan yang kedua, badan berita. Biasanya berisi penjelasan atas pertanyaan bagaimana atau mengapa. Dan yang terakhir yaitu bagian ekor berita. Selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung ditandai dengan 2 tanda petik ganda. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental yang antara lain memikirkan, berasumsi, membayangkan, atau berpraduga. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dan yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi temporal seperti kata setelah, awalnya, dan akhirnya. Kita akan membahas mengenai contoh analisis struktur dalam berita perbaikan infrastruktur pendidikan pasca gempa Cianjur butuh triliunan rupiah. Di sini yang termasuk ke dalam kepala berita yaitu gempa 5,6 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berdampak besar terhadap infrastruktur sekolah. Sebanyak 701 bangunan sekolah rusak. Sarana prasarana mulai dari komputer, fasilitas perpustakaan, dan aset sekolah lainnya. Termasuk ke badan berita yaitu proses pembangunan sudah mulai berjalan. Sementara untuk perbaikan sekolah kategori rusak sedang, pihak dinas akan mengalokasikan anggaran dari dana aspirasi anggota DPRD. Untuk kegiatan pembelajaran yang akan kembali dimulai akan dilakukan di tenda-tenda sebagai sekolah darurat. Yang terakhir kita akan membahas mengenai analisis kebahasaan dalam berita perbaikan infrastruktur pendidikan pasca gempa Cianjur butuh triliunan rupiah. Sumber kompas.com. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai penggunaan kalimat langsung. Contohnya, tak hanya merusak bangunan fisik sekolah, gempa juga menghancurkan sarana prasarana mulai dari komputer, mebel, dan fasilitas perpustakaan. Kata Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdikpora Cianjur Arifin. Yang kedua, penggunaan konjungsi bahwa. Contohnya, data dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga setempat menyebutkan bahwa sebanyak 701 bangunan sekolah rusak. Dan yang terakhir, penggunaan fungsi keterangan tempat, yaitu gempa magnitudo 5,6 yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di sini yang termasuk keterangan tempat yaitu Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.